Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sistem pembelajaran online terpadu. Saya Siti Zulaiha. Saya Muhammad Dafa Toriksyah. Saya Rio Senjaya. Saya Umar Sarifudin. Next. Nah, project karakter. Latar belakangnya pada masa globalisasi, komputer sudah merupakan kebutuhan sebagai alat penunjang untuk mempermudah pekerjaan, terutama untuk sebuah instansi pemerintah atau perusahaan, misalnya informasi sekolah berbasis web telah menjadi alat yang sangat penting dalam pengelola data untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Kebutuhan akan informasi yang benar dan dapat diandalkan kebenarannya dirasakan sangatlah penting. Untuk dapat menghasilkan informasi yang benar, aktual, diperlukan pengelolaan terhadap data-data mentah. Pengelolaan ini seringkali memakai waktu dan biaya yang cukup tinggi, terlebih jika dilakukan itu solusi alternatif yang efektif berupa sistem informasi sekolah online berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pihak sekolah akan lebih mudah memantau prestasi, sikap, dan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Bahkan orang tua atau wali murid juga dapat memantau perkembangan prestasi anaknya secara aktual dan up to date. Terus untuk yang permasalahannya, di sini permasalahannya yang pertama, guru memberi nilai kepada siswa menggunakan sistem manual belum terkomputerisasi. 2, percetakan hasil nilai ujian sering terlambat sehingga membutuhkan tenaga untuk memberikan kepada siswa. Dan yang ketiga, materi terlalu banyak sehingga siswa membutuhkan biaya untuk membeli sebuah materi. Nah, di sini ada deskripsi produknya ya. Sistem pembelajaran online terpadu Mandalayu memiliki fungsi untuk akses guru dan siswa melakukan kegiatan belajar dan mengajar menggunakan website berbasis online seperti yang sudah terjadi akibat dampak wabah COVID-19. Maka dari itu, fungsi website ini untuk menampung siswa dan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar di rumah masing-masing. Nah, di sini ada keuntungan yang diharapkan. Yang pertama itu praktis dan fleksibel. Yang kedua, pendekatan yang lebih sesuai. Yang ketiga, pengalaman belajar yang menyenangkan. Keempat, lebih personal. Next. Dan yang kelima, hemat waktu dan biaya. Next. 6. Yang keenam, Langsung aja project report. Untuk yang project report ini, analisa berjalan. Kegiatan analisis berjalan untuk melakukan penguraian suatu sistem informasi yang utuh dan nyata ke dalam bagian atau komponen komputer dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah yang muncul dari sistem tersebut, sehingga mengarah kepada suatu solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik, serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi. Use case diagram berjalan. Activity diagram. Nah, di sini sistem berjalan admin sebagai berikut. Di sini ada kolom admin dan sistem. Kita mulai dari admin. Masuk ke halaman belajar online web atau web login ke web yang dituju. Terus yang kedua, dari sistem muncullah penampilan login. Setelah itu balik lagi ke admin, kita memasukkan user dan password. Apabila loginnya berhasil, sistem akan menampilkan halaman home. Apabila gagal, akan back kembali ke halaman login. Ketika sudah masuk ke halaman login, admin akan melihat guru, siswa, kontrak, dan akun. Nah, sistem akan menampilkan halaman home. Setelah itu,
sistem akan bisa keluar apabila adminnya ingin keluar. Next. Terus yang itu diagram tuh, lanjut diagramnya yang atas. Nah, yang kedua sistem perjalanan siswa sebagai berikut. Di sini ada siswa dan sistem. Di sini siswa masuk ke halaman login dan sistem menampilkan tampilan login, dan siswa akan menginput user dan password. Apabila gagal dia akan kembali, apabila dia berhasil dia akan menampilkan halaman home. Selanjutnya siswa dapat melihat nilai tugas, melihat materi dari guru, melihat rekap keseluruhan nilai, dan bisa selanjutnya. Untuk yang sistem berjalan guru sebagai berikut, guru akan masuk ke dalam halaman form login, sistem akan menampilkan login, guru akan memasukkan user dan password. Apabila gagal dia akan keluar, apabila dia berhasil akan menampilkan halaman home. Setelah guru masuk ke dalam web tersebut, akan menginput materi untuk dipelajari oleh siswa dan menginput nilai bagi siswa yang sudah mengerjakan tugas latihan. Setelah itu akan keluar apabila gurunya ingin keluar. Next, atas. Nah, di sini tuh analisa kebutuhan sistemnya. Tujuan dari tahapan analisis adalah memahami dan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memadai kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak dibutuhkan. Pada tahap ini pun merupakan tahap yang sangat penting dalam tahap SDLC. Nah, kebutuhan fungsionalnya ini admin mengikuti guru berupa mata pelajaran, nama, nomor HP, dan alamat. Admin menginput data siswa berupa NIS, kelas, nama, dan alamat. Admin dapat memasukkan kontrak mata ajar yang diajarkan oleh guru. Admin dapat menghapus akun guru, siswa, kontrak, dan mata ajar. Guru dapat menginput materi, judul materi, dan deskripsi. Guru dapat menginput nilai harian UTS dan UAS. Siswa dapat melihat tugas harian, UTS, dan UAS. Siswa dapat mengunduh materi yang diupload oleh guru. Nah, kebutuhan non-fungsionalnya adalah menggunakan Windows 7, 8, 10, akses menggunakan browser, kebutuhan RAM 4 GB. Dan di sini adalah desain basis data IRD-nya. Di sini di Zoom boleh agak di Bentar. gambarnya. Ini mau jelasin nggak? Nah, ini. Nggak jelas, Ju, ini. Kurang jelas ya. Di PowerPoint akan jelas. Nih, udah jelas nih. Di sini ada admin, siswa, dan guru. Nah, admin itu atributnya ada ID admin, password, dan username. Terus di sini atributnya siswa itu ada ID siswa, ID kelas, NIS, nama siswa, password, dan alamat siswa. Untuk guru atributnya ada ID guru, ID mapel, NIP, nama guru, dan password, dan nomor HP, serta alamat. Cara untuk membaca ARD adalah dari admin. Jadi admin dapat membuat atau mengatur mengatur akun guru, sedangkan guru akan menginput data siswa. Admin dapat membuat data siswa, sedangkan data siswa tidak bisa membuka data admin. Seperti itu. Udah, Ju. Dah. Selanjutnya, langsung gue ya, Ju. Boleh.
Selanjutnya, spesifikasi file. Dalam program ini menggunakan satu buah file database dengan nama belajar online DB-SQL. Di dalam data tersebut terdapat beberapa tabel, yaitu nama file admin, akronim admin, .myd, tipe file filemaster, akses file random, panjang record 10 bits, field key, ID admin, dan softwarenya menggunakan MySQL. Nah, di sini ada elemen data. Jadi elemen datanya ini ada ID admin dan username ya. Tipenya integer, varchar, size-nya 10 dan 40. Keterangannya auto increment. Nah, kenapa dia auto increment ya? Karena terkunci ya. Untuk mengunci ID. Nah, dia untuk mengunci ID. Nah, selanjutnya ada nama file, guru ya, akronim guru .myd. Tipe file di sini menggunakan file master, akses file random, panjang record 10 bits, field key, ID guru, software menggunakan MySQL. Nah, di sini elemen datanya ada ID guru, ada ID mapel, NIP, nama guru, password, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya, ada kontrak, nama file kontrak, akronim kontrak .myd, tipe file filemaster, akses file random, panjang record 10 bits, field key, ID kontrak, software MySQL. Jadi di sini database-nya menggunakan ID kontrak, akronimnya ID kontrak ya. Terus integernya ukurannya 10 menggunakan auto increment. Jadi auto increment itu untuk mengunci ya. Selanjutnya ada nama file. Nama filenya itu mapel. Akronimnya mapel.myd, tipe filenya filemaster, akses file random, panjang record 10 bits, field key, ID mapel, software menggunakan MySQL. Elemen datanya berupa ID mapel dan nama mapel. Nah, jadi di sini tipenya adalah varchar. Kenapa dia varchar? Karena untuk menginput data ya. Jadi 10 dan 40. Selanjutnya ada nama file berupa materi. Akronimnya materi.myd, tipe filenya filemaster, akses file random, panjang recordnya 10 bits, field key-nya ID masker, softwarenya menggunakan MySQL. Nah, di sini ada 5 elemen data. Yang pertama ID materi, ID guru, judul file, deskripsi, dan lokasi file. Jadi di sini menggunakan 2 integer dan teks. Untuk size-nya 10 ya. Selanjutnya, nama file ada nilai, akronimnya nilai.myd, tipe filenya filemaster, akses file random, panjang record 10 bits, field key-nya ID nilai, software menggunakan MySQL. Nah, di sini ada 6 elemen data. Yang pertama ID nilai, yang kedua ID siswa, selanjutnya ID guru, ID kelas, jenis, dan nilai. Di sini menggunakan 4 integer dan 5 integer dan 1 varchar. Nah, ini yang terakhir, nama file siswa, akronim siswa.myd, tipe file filemaster, akses file random, panjang record 10 bits, field key, ID siswa, software menggunakan MySQL. Gimana tadi? Nah, di sini dia menggunakan 6 elemen data. Yang pertama ID siswa, yang kedua ID kelas, selanjutnya NIS, nama siswa, password, dan alamat siswa. Nah, di sini tipe datanya menggunakan 2 integer, 3 varchar, dan 1 teks.
Di sini desain antarmuka. Prinsip-prinsip desain antarmuka merefleksi model mental user, merefleksi kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. Explicit dan implied action. Explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Implied actions adalah kondisi hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek antara berbasis bahasa alami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Sanjaya. Yang mana? Bentar. Ini aja. Ya. Aplikasi. Ini aja nih dari struktur navigasi. Oke. Struktur navigasi adalah susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi setiap halaman pada situs web. Ada 4 macam bentuk dasar dari peta navigasi yang bisa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi multimedia, yaitu yang pertama ada struktur navigasi linear, yang kedua struktur navigasi hierarki, yang ketiga struktur navigasi nonlinear, yang keempat struktur navigasi campuran. Nah, di sini adalah contoh struktur navigasi yang diambil dari sistem pembelajaran online terpadu SMK Mandala Hayu Bekasi untuk web admin. Itu jelasin yuk login. Dari pertama login dia masuk kemana, ke beranda. Ini disaring dulu dah. Ya, next saja. Ini Saya bentar. Dari login Nah. ke beranda, nanti dari beranda apabila kita loginnya menggunakan akun guru, maka di sini bisa tambahkan guru atau bisa menghapus data guru. Ini untuk login sebagai admin, sebagai admin user. Untuk siswa, tambahkan data siswa atau menghapus siswa. Kalau untuk kontrak, tambahkan kontrak mata pelajaran, menghapus data atau menghapus data mata pelajaran. Untuk akun, mengubah data siswa dan guru. Next. Lanjut yuk. Oke. Pembuatan kode program. Kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia. Kode program yang menyusun suatu program biasanya disimpan dalam suatu atau lebih berkas teks dan dapat pula ditampilkan dalam bentuk cuplikan kode atau kode snippet yang dicetak pada buku atau media lainnya. Apa yang dimaksud dengan source kode atau kode program? Source code dituliskan dalam satu atau lebih bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk menemukan urutan instruksi yang secara otomatis melakukan tugas tertentu atau memecahkan suatu masalah. Proses pemrograman yang demikian itu seringkali membutuhkan kemampuan tinggi di banyak subjek yang berbeda, termasuk pengetahuan akan domain dari aplikasi, algoritma khusus, dan logika formal. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemrograman adalah pengujian, mendebug, dan mengurus web code implementasi dalam pembangunan sistem, dan manajemen seperti mesin kode program komputer. Hal ini bisa dianggap sebagai bagian dari proses pemrograman, tetapi seringkali sebutan software development digunakan untuk proses yang lebih besar. Sedangkan istilah programming, implementation, atau coding digunakan untuk penulisan code yang sesungguhnya. Rekayasa perangkat lunak menggabungkan rekayasa teknik dan pengembangan perangkat lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, pemrograman implementasinya dianggap sebagai satu fase dalam proses pengembangan perangkat lunak. Banyak perdebatan yang membicarakan apakah penulisan suatu program merupakan salah satu bentuk seni, kerajinan, atau sebuah disiplin rekayasa. Secara umum, apabila suatu program dinilai baik, mencakup ketiga aspek di atas, dan memiliki tujuan memproduksi solusi perangkat lunak yang efisien dan bisa berevolusi, disiplin ilmu ini berbeda dari kebanyakan ilmu-ilmu lain, di mana seorang programmer tidak memerlukan surat izin atau lulus dalam ujian tertentu supaya bisa disebut seorang programmer atau bahkan software engineer. Apa pengujian?
Pengertian black box testing. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi dari tampilan luarnya, interface-nya atau interface-nya, fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya. Gitu. Oke. Lagi. Nih, Kelebihan black box testing. Pertama, spesifikasi program dapat ditentukan di awal, dapat digunakan untuk menilai konsistensi program. Testing dilakukan berdasarkan spesifikasi, tidak perlu melihat kode program secara detail. Kedua, ada kekurangan black box testing. Bila spesifikasi program yang dibuat kurang jelas dan ringkas, maka akan sulit membuat dokumentasi secepat mungkin. next Umar ya. Halo Umar. Ada nggak Umar? Sinyalnya kurang jelas. Lagi kerja kali. Lanjut aja kali gue ya. Ya lanjut aja deh. Maaf, di sini sinyalnya kurang Ya. jelas. Ya udah lanjut aja yuk. Ya, pemeliharaan. Definisi pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Pada bulan April 1970 didefinisikan sebuah istilah untuk teknologi pemeliharaan yang mencakup pengertian yang lebih luas daripada pengertian pemeliharaan di atas. Istilah ini adalah seroteknologi. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Yang keempat, sistem terinfeksi malware aktif. Yang kelima, sistem berkas korup. Yang keenam, perangkat keras melemah. Untuk mencegah hal-hal tersebut, digunakan MOS atau Maintenance Operating System yang berfungsi untuk manajemen malware yang aktif, pemulihan data atau recovery, dan perbaikan sistem berkas, diagnosa perangkat keras. Ya, yang terakhir ada kesimpulan, website sistem pembelajaran online terpadu merupakan sistem untuk membantu aktivitas belajar online antara guru dan siswa. Dari hasil website yang penulis bangun, berikut kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, dengan adanya website pembelajaran online, siswa dapat belajar di rumah tanpa harus ke sekolah, apalagi jika ada wabah COVID-19. Website ini sangat berguna bagi siswa melakukan pembelajaran tanpa harus ke sekolah. Yang kedua, dengan adanya website pembelajaran online, siswa mendapatkan nilai yang sudah tertera di dalam website, sehingga tidak perlu lagi menanyakan langsung atau datang ke sekolah meminta data nilai bagi siswa. Yang ketiga, dengan adanya website pembelajaran online, guru tidak perlu melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas. Dengan adanya website ini dapat memudahkan guru untuk mengupload materi atau nilai siswa tanpa harus ke sekolah. Untuk sarannya, dari pembuatan website sistem pembelajaran online terpadu SMK Madala Hayu Bekasi, berikut ini ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas sistem di masa yang akan datang. Yang pertama, website ini sangat sederhana, perlu pengembangan dari segi desain dan informasi agar terlihat baik dilihat oleh user. Yang kedua, perlu adanya fitur kirim tugas melalui sistem pembelajaran online terpadu pada halaman siswa, karena dengan adanya pengiriman tugas siswa dan guru dapat mengumpulkan tugas dari website tanpa harus lewat aplikasi lain.
Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang atau tambahnya, mohon dimaafkan dan diberi solusi. Pendapat maksudnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya?